Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Haryanto Sarjana Pertanian. Dan kita persilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 0271 6793000. Baik Pak Har, kita terima penelpon di kesempatan kali ini. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Saya Pak Yoto. Ya, silakan. Di Rio. Baik, Pak Yoto silakan pertanyaannya. Aku menanyakan masalah daun kelor tadi, apakah dikonsumsi yang muda aja apa yang tua? Ya, Pak Yoto, ada lagi? Yang kedua, cara membuat racun kompos itu bahannya dari apa aja? Atau kalau buah-buahan itu dari buah apa? Campurannya apa dan airnya berapa? Ya. Sudah Pak Yoto? Atas jawabannya Pak Har, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoto. Dan tadi ada dua pertanyaan Pak Har. Yang pertama terkait dengan memanfaatkan daun kelor itu daun yang muda atau yang tua utamanya. Yang untuk dimasak itu Pak Har. Ya, terima kasih Pak Yoto yang ada di Rio. Semoga sehat selalu ya Pak. Nantiasa terus mengikuti program Mitra Tani ini. Yang pertama, untuk daun kelor yang dimanfaatkan itu daun yang mana? Tentunya daun yang muda namun tidak terlalu muda Pak. Itu bisa dimanfaatkan, itu secara langsung dicuci, juga langsung dimakan bisa, ataupun untuk lalapan. Terus yang kedua, bisa dimanfaatkan dengan cara dibuat teh. Dibuat teh ini caranya bahwa daun kelor dikeringkan dulu di sinar matahari kurang lebih 4-5 hari. Setelah kering nanti kita ambil di situ, itu nanti kalau sudah 4-5 hari itu akan rontok, tinggal daunnya. Lah daunnya itu nanti kita ambil, kita tempatkan tempat yang sejuk, jangan sampai terkena sesuatu yang itu menyebabkan daun yang sudah kering ini kena jamur. Lah dari itu nanti bisa dimanfaatkan untuk diminum, untuk dibuat teh. Kurang lebihnya kalau kita membuat teh agar lebih bermanfaat, itu 1 gelas kurang lebih di 150 sampai 200 cc itu kita kasih 1,5 sendok teh, kemudian kita biarkan di sana kurang lebih 10 menit sampai 15 menit baru kita minum. Terus yang kedua, bisa dimanfaatkan dengan cara kita buat sayur Pak. Bisa dengan sayur lodeh, bisa dengan sayur sop, bisa dengan sayur apapun yang akan disayurkan di situ. Namun untuk membuat sayur itu biasanya untuk rantingnya ataupun apa ya Mas itu, tangkainya itu kan keras. Maka dari itu sebelum kita masak itu bisa kita ambil dari tangkainya itu sehingga tinggal daunnya, karena kalau langsung kita masak tangkainya ada di situ, nanti tangkainya yang masih keras itu untuk kita makan kurang akan mengganggu seperti itu. Dan juga kalau yang senang pedas-pedas itu bisa dibuat botok. Bisa dibuat botok, dicampur dengan kelapa, ditambah dengan udang, itu rasanya akan lezat sekali. Apalagi di situ nanti tambah sambal tomatnya. Itu Pak Yoto.
Terus yang kedua kali, bagaimana membuat kompos atau racun kompos ya? Cara membuat racun kompos Ya. yang bahannya apa saja? Apakah kalau menggunakan buah-buahan, buah apa itu Pak Harun? Saya kira yang dimaksud Pak Yoto adalah cara membuat kompos. Jadi bahan organik ataupun bahan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu bisa dibuat dengan cara membuat kompos. Baik itu akan dibuat kompos secara organik cair ataupun secara organik padat, tergantung kita. Misalkan di sekitar kita ada jambu, ada sawo, ada daun kolbis, ada di sana ada sampah-sampah yang itu organik, yang itu mudah nanti kita pilah mana yang ini langsung bisa terurai ataupun ini yang lama terurai. Nanti bisa kita lihat, karena misalkan kalau buah-buahan terus daun-daun yang mudah terurai itu pasti nanti di situ banyak kandungan airnya, maka nanti akan dipilah. Kemudian kalau kita akan membuat POC cair atau pupuk organik cair ataupun kompos cair, itu bisa dengan cara difermentasi. Bagaimana caranya untuk fermentasi itu? Tentunya dari apa yang telah ada, bahan-bahan yang sudah kita sediakan, itu baik tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang sudah busuk, yang sudah tidak bermanfaat. Di sana sudah saya katakan ada jambu, ada jeruk, ada buah-buahan yang lain yang tidak manfaat, kita masukkan ke dalam suatu tempat ataupun wadah. Itu nanti di situ kemudian kita kasih air 1:1, yang artinya nanti bahan yang akan kita masukkan, kita kasih air bersih 1:1. Kalau bisa airnya itu bisa digunakan dengan air kentrang. Air kentrang ini sangat bermanfaat sekali karena di situ banyak mikroorganisme yang sangat bermanfaat untuk menguraikan daripada kompos cair. Maka dari itu nanti bisa menggunakan itu. Setelah itu nanti kita kasih molase, ataupun kalau di sini molase Tetes tebu. Tetes tebu bisa, ataupun gula bisa dimasukkan di situ dengan 4% saja, jangan lebih, kurang lebih 4% saja daripada volume yang ada di situ. Kemudian dikasih, yang terakhir dikasih dengan adanya EM atau mikroorganisme ataupun IMO, indeks mikroorganisme ataupun mol. Dari itu maka kita lihat komposisinya dari volume yang ada di situ, nanti kita masukkan. Setelah itu nanti kita tutup dengan rapat, nanti sesekali kita buka, tiap hari kita buka agar gasnya nanti akan keluar. Kita tutup sampai nanti 21 hari, itu nanti akan menjadi pupuk organik cair. Jadi kompos dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan yang itu bisa digunakan, bisa dijadikan pupuk organik cair, dan itu sangat bermanfaat sekali buat tanaman kita. Terus yang kedua dengan cara pupuk organik padat. Jadi dari serosah, dari sampah, dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Pak Yoto itu bisa dimanfaatkan dengan cara membuat pupuk organik dengan kompos. Caranya juga sama Pak, dari sampah ataupun dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari apa yang ada di situ yang sifatnya organik ataupun alami, bisa kita buat pupuk dengan cara fermentasi juga. Caranya dari tumbuh-tumbuhan itu kita kasih media bekatul, itu untuk tumbuhnya jamur yang bermanfaat, tumbuhnya mikroorganisme. Nanti ditambah juga molase ataupun gula,
itu kurang lebih 4%, jangan lebih, itu nanti disemprotkan di situ, dicairkan dulu nanti sampai rata, kemudian dikasih IMO ataupun EM ataupun yang lain sehingga itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Setelah ini fermentasi sudah selesai apa yang sudah saya katakan di depan tadi, baru kita tutup dengan rapat, nanti kurang lebih di 21 hari sambil nanti yang susah banyak itu bisa digiling ataupun dihancurkan, itu akan lebih mudah. Baru nanti setelah itu menjadi pupuk kurang lebih 3 minggu ataupun 21 hari bisa nanti kita manfaatkan untuk pupuk tanaman di sekitar kita, dan ini nanti manfaatnya akan lebih bagus daripada pupuk-pupuk kimia yang sudah beredar di kalangan sekitar kita. Karena apa? Dengan menggunakan pupuk organik senantiasa tanah kita akan bagus, akan subur, akan mengurangi yang adanya hama penyakit, dan nanti hasilnya akan lebih bagus lagi dan menyehatkan. Begitu baik. Pak Yoto. Demikian untuk Pak Yoto, dan tadi pertanyaan pertama sudah menjawab juga pertanyaan dari Pak Mul di Sragen yang terkait dengan memanfaatkan daunnya, dan dari Bapak Katon di Klaten itu Pak Har, terkait dengan pengolahannya. Dan semoga Pak Yoto bisa paham terkait dengan cara-cara yang tadi ditanyakan membuat kompos ataupun racunnya tadi ya Pak Har. Satu pertanyaan menjawab 2 aja. Baik, ini ada pertanyaan kembali dari Aulia. Mohon maaf ini Bapak atau Ibu ya, di Gunung Kidul. Yang pertama pertanyaannya tentang daun kelor, apakah bisa dibuat untuk pupuk tanaman atau pestisida alami Pak Har? Ya, terima kasih untuk Mbak Aulia, sering sekali untuk menyimak di Mitra Tani ini juga. Untuk daun kelor itu tentunya bisa digunakan untuk pupuk dan pestisida. Karena apa? Dari daun kelor itu mempunyai N yang tinggi, terus kalium juga tinggi, kalsiumnya juga ada, zat besinya juga ada. Jadi untuk makro dan mikronya di situ akan terpenuhi. Maka dari itu daun kelor ini bisa dimanfaatkan sebagai tanaman, ataupun daun kelor ini bisa digunakan sebagai pupuk alami. Terus yang kedua, apakah ini bisa digunakan untuk pestisida? Tentunya bisa untuk campuran. Yang jelas jangan hanya di daun kelor aja, nanti bisa ditambah daun mimba, ditambah lagi bawang putih, bawang bombay, ditambah lagi yang satu adalah aloe vera ataupun lidah buaya sebagai perekatnya. Yang itu nanti dijadikan adonan jadi satu, ditumbuk dengan dosis tertentu, misalkan dari 300 gram daun kelor ditambah dengan bawang putih 300 gram, ditambah bawang bombay kurang lebih 300 gram, ditambah dengan aloe vera ataupun lidah buaya secukupnya untuk perekat. Nanti ditumbuk, setelah ditumbuk dikasih air kurang lebih 1 liter. 1 liter di situ direndam kurang lebih 2-3 jam, kemudian disaring. Setelah disaring nanti kita masukkan ke dalam ataupun kita rendam kurang lebih 1 hari, nanti bisa disemprotkan ke tanaman. Itu untuk perbandingan 1 liter itu bisa untuk 3 tangki yang 15 liter ataupun tangki yang 17 liter. Itu pertanyaan pertama dari Ibu Aulia ya, Pak Haryat di Gunung Kidul. Kemudian pertanyaan keduanya, pestisida alami untuk padi yang terserang hama kresek itu apa Pak Har? Hama kresek, ya. Kresek jadi ya. ada beluk, ada kresek. Kalau beluk
itu ada di atas, kalau kresek itu ada di bawah. Pestisidanya apa? Itu juga mudah sekali. Hanya saja bagaimana kalau itu ada kresek, tentunya harus ada pencegahannya dulu. Kalau itu sudah menyerang, itu sangat susah sekali. Bagaimana cara pencegahannya? Sebelum tanaman itu kita tanam, terutama di padi, kita harus semprot dulu dengan pestisida alami. Bagaimana dengan pestisida alami ini mampu akan menekan daripada kresek? Maka dari itu kita harus membuatnya. Caranya bagaimana? Ya kita harus membuat pestisida secara alami. Tentunya sebelum kita kasih pestisida, pengolahan tanah harus kita jaga. Yang pertama, kenapa ada kresek dulu? Karena di situ terus-menerus kita menanam tanaman yang itu ada. Di sana ada ulat ya. Kresek ataupun sundep juga hampir sama di situ. Maka dari itu yang pertama dengan cara pengolahan tanah, yang kedua dengan cara sebelum kita menanam harus kita kasih antisipasi dengan pestisida alami. Bagaimana cara membuatnya yang sudah kita terus sampaikan ya seperti itu kita buat di sana. Lah terus bagaimana agar ini akan tertekan? 2 pekan sekali harus kita semprot dengan pestisida alami sehingga tanah yang ada di sana, tanah yang ada pada padi itu akan senantiasa subur. Dengan kesuburan tanah itu nanti kresek tidak akan mampu untuk datang ke tanaman padi. Ya, baik. Demikian untuk Ibu Aulia di Gunung Kidul, semoga bisa dipahami. Ternyata tanaman kelor tadi bisa dimanfaatkan juga ya Pak Har sebagai pupuk tanaman dan juga pestisida. Bukan hanya bermanfaat untuk kita selaku manusia, ternyata juga bermanfaat juga untuk tanaman. Dan memang semakin yakin bahwasanya tanaman yang Indonesia punya ini memiliki khasiat yang luar biasa. Baik, kita terima kembali Pak sebagai penelpon selanjutnya di kesempatan hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dari Pak Abdul Cilacap. Ya, silakan Pak Abdul pertanyaannya. Nomor saya Pak Insinyur mau tanya, kalau mau tanam kelengkeng itu kan misalnya pakai biji yang kita beli di toko buah terus ditanam, apakah nanti hasilnya bisa bagus? Katanya kan ada kelengkeng betina, ada kelengkeng jantan gitu. Mohon penjelasannya Pak Insinyur, penjelasannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kelengkeng itu bisa kita tanam? Bisa kita tanam dengan cara bijinya. Kita kalau sudah tahu dengan cara menanam biji, itu berarti kualitasnya paling tidak akan menyerupai daripada kelengkeng yang sudah kita ketahui mutunya. Hanya saja di sini Pak Abdul harus paham karena apa? Dengan menanam kelengkeng secara biji itu sangat lama untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan. Terus apakah di situ ada tanaman kelengkeng jantan dan betina? Yang saya tahu bahwa kelengkeng itu ya seperti itu, tidak ada kelengkeng jantan betinnya. Hanya aja untuk lebih bagusnya, lebih cepatnya, karena di situ ada perkawinan silang, maka dari itu kalau di situ ada banyak kelengkeng-kelengkeng di sana, itu akan lebih cepat lagi untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan. Jadi akan lebih lama Pak Abdul kalau kita menanam dengan tanaman kelengkeng yang dari biji. Maka dari itu seyogyanya itu akan lebih mudah lagi, walaupun Pak Abdul akan menanam dengan secara biji ataupun generatif. Kita sarankan karena sudah banyak teknologi yang ada di sini, pakai aja yang tanaman kelengkeng itu dengan cara
okulasi seperti itu. Maka dari itu nanti pasti akan cepat tumbuh, pasti akan cepat menghasilkan hasil yang kita inginkan. Karena apa? Dengan menggunakan teknologi sekarang 3 tahun itu kelengkeng sudah bisa menghasilkan, tapi dengan biji itu bisa 5-8 tahun baru bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Oke, Pak baik. Abdul. Demikian untuk Pak Abdul di Cilacap, semoga bisa dipahami. Dan masih banyak sepertinya pertanyaan dari Bapak pemirsa ini Pak Ar. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, kami ucapkan terima kasih untuk bimbingannya terkait dengan tanaman kelor, dan tadi sudah banyak juga terkait dengan pestisida dan juga terakhir tadi tentang kelengkeng. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali Pak Har dengan pembahasan terkait dengan dunia pertanian. Semoga Pak Har juga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.